Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kontrakan Viral Bekas Orang yang Gantung Diri. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Rian. Umurku baru masuk kepala 3 pada tahun ini, dan sekarang aku dikenal sebagai juragan kontrakan di tempatku. Untuk sebagian orang aku sudah dianggap keren, karena di umur ini aku sudah punya kontrakan. Tapi aslinya aku hanya meneruskan usaha peninggalan kedua orang tua yang sudah meninggal, yang mau tidak mau harus diurus olehku. Kontrakan yang aku kelola ini lumayan besar dan ramai. Maklum saja lokasinya dekat dengan pabrik-pabrik tekstil, sehingga banyak perantau yang menyewa di kontrakan ini. Total kontrakan ini ada 15 pintu. Untuk 10 pintu pertama ada di depan dan saling berhadapan. Ini adalah kontrakan baru yang bapak bangun pada saat itu. Beliau membeli tanah depan dekat jalan dengan uang yang dia kumpulkan. Sedangkan 5 kontrakan lagi ada di belakang, letaknya agak sedikit jauh dari kontrakan depan, sehingga kurang diminati oleh para penyewa. Kontrakan yang 10 ini adalah kontrakan yang populer dan sangat ramai. Ketika bapak masih ada, aku selalu melihat keramaian di kontrakan ini. Ada yang jemur baju, anak-anak kecil yang berlari. Kadang-kadang aku melihat almarhum bapak ngopi sama penghuni kontrakan sambil ngobrolin bola. Selain itu, kondisi malam hari tidak kalah ramai. Anak-anak pabrik yang menyewa patungan dalam satu kamar selalu membuat kontrakan ini hidup sepanjang malam. Mereka suka nongkrong hingga larut malam, sehingga tidak ada kata sepi di kontrakan yang 10 ini. Namun hal itu berbeda dengan 5 kontrakan yang ada di belakang. Karena tempatnya sedikit jauh dari jalan, membuat kontrakan itu kurang diminati. Meskipun kontrakan itu adalah kontrakan bapak yang paling awal ketika memulai usaha ini, dia membangun 5 kontrakan itu memakai kebun singkong warisan kakek. 5 kontrakan ini dari dulu memang sering kosong, apalagi setelah bapak membangun 10 kontrakan baru di depan. Paling mereka tinggal di kontrakan belakang kalau misalkan ada yang nyari harga murah atau kontrakan yang depan penuh. Beliau langsung menyarankan salah satu kamar dari 5 kontrakan ini. Meskipun ya mereka entah kenapa mereka yang menyewa selalu tidak betah tinggal di kontrakan itu. Kadang hanya 2 bulan, kadang sebulan. Ya mungkin karena tempatnya sedikit jauh ke dalam, jadi susah untuk kemana-mana. Setelah aku mengambil alih kontrakan ini, aku jadi merasakan bagaimana enaknya menjadi juragan kontrakan. Hidup hanya ongkang-ongkang kaki dan setiap bulan dapat pendapatan. Tapi hal itu rupanya tidak bertahan lama. Karena tepat 6 bulan yang lalu, tanah yang tidak jauh dari kontrakan dibeli oleh seseorang pengusaha hingga ke ujung jalan. Awalnya aku berpikir, mungkin mau dijadikan pabrik baru. Tapi ternyata yang dibangun itu adalah rumah susun. Dan rumah susun ini sengaja dibuat untuk disewakan kepada para pegawai pabrik yang ada di tempatku ini. Mereka membangunnya lebih modern, lebih nyaman, bahkan parkirannya luas, serta harganya tidak jauh dari harga kontrakanku. Hal itu tentu saja membuat beberapa penghuni kontrakan pindah. Dimulai dari anak-anak yang suka patungan buat nyewa satu kontrakan di depan, lalu berlanjut dengan beberapa keluarga yang pindah dari kontrakan ke rumah susun itu. Alasannya bermacam-macam. Mereka berkata di tempat itu fasilitasnya lebih lengkap. Lalu ada pula yang berkata bahwa rumah susun itu aman karena yang jaga 24 jam. Alhasil kontrakanku ini kini sepi karena sebagian orang pindah ke rumah susun itu. Aku mencoba memutar otak untuk bertahan. Aku coba menurunkan harga sewa. Aku juga menawarkan kepada mereka bahwa token listrik yang ada di dalam kontrakanku sudah termasuk ke dalam uang sewa.
tapi tidak ada yang berhasil. Orang-orang masih memilih rumah susun itu, sehingga lama-kelamaan kontrakanku mulai kosong. Suara anak kecil yang biasanya berlarian di halaman kini hilang, lalu jemuran yang menggantung kini semakin sedikit. Bukan hanya itu saja, ketika malam tiba, lorong kontrakan yang saling berhadapan itu kini gelap karena tidak berpenghuni. Dari 10 kontrakan yang ada di depan, kini hanya terisi oleh 2 keluarga. Mereka adalah orang-orang lama yang sudah nyaman di sana. Bahkan ada 1 orang yang sudah tinggal di kontrakan itu ketika aku masih berumur 12 tahun. Sedangkan sisanya kosong, termasuk 5 kontrakan yang di belakang, karena para penghuninya pindah ke rumah susun itu. Jujur aku pusing sekarang. Uang bulanan dari para penghuni kontrakan tidak cukup untuk menutupi biaya operasional kontrakan. Belum lagi ditambah untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk ngecat tembok saja aku sekarang tidak sanggup, karena uang yang aku keluarkan tidak sebanding dengan uang yang aku dapat. Di sana aku merasa gagal. Aku merasa bahwa aku mengecewakan almarhum kedua orang tuaku. Ketika aku berkeliling ke kontrakan itu, sekarang benar-benar sepi. Bahkan ketika aku datang ke kontrakan belakang, semuanya benar-benar kosong. Aku berjalan melewati kontrakan belakang untuk melihat kondisinya. Dari total 5 kontrakan yang aku cek, ada 1 yang tidak pernah aku lihat isinya. Kontrakan itu adalah kontrakan nomor 1 yang ada paling pojok. Kontrakan paling pertama yang bapak pernah bangun. Sedari kecil kontrakan itu selalu digembok, dan bapak menggunakan kontrakan itu sebagai gudang dari barang-barang yang tidak terpakai. Entah apa yang ada di dalam pikiran bapak pada saat itu, namun aku hanya diberi nasihat olehnya bahwa aku tidak boleh lama-lama di dalam kontrakan itu, karena katanya ada sejarahnya. Ya, aku tahu sih. Dulu katanya ada kejadian. Tepatnya ketika baru 1 tahun kontrakan ini dibangun, kontrakan nomor 1 itu ada penyewa lama yang nekat gantung diri di dalam kontrakan karena terlilit utang. Jadi karena hal itulah bapak kini membuat kontrakan itu menjadi gudang dan jarang sekali dikunjungi hingga dia meninggal. Aku terdiam di depan kontrakan nomor 1 ini, berpikir bagaimana caranya agar aku bisa memanfaatkan kamar-kamar kosong menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Aku melamun lama di sana, dan entah mengapa aku mendapatkan sebuah ide yang gila, sebuah ide yang tiba-tiba muncul begitu saja, begitu aku diam di depan kontrakan itu. Gimana kalau cerita yang gantung diri itu aku coba viralin saja? Soalnya kan tempatnya agak jauh dari kontrakan yang 10. Ya, siapa tahu ada konten kreator yang datang dan bisa memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan keuntungan. Gumamku sambil melihat gembok di kontrakan 1 yang masih menggantung di depan pintu. Aku meyakinkan diri sendiri bahwa hal ini akan berhasil, dan aku akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Aku juga berpikir bahwa hal ini tidak akan mengganggu para penghuni kontrakan depan, karena kalau sampai tahu, mereka pasti akan keluar dan membuat kontrakan ini semakin sepi. Apa yang aku pikirkan itu akhirnya terbawa hingga malam hari. Aku sampai tidak tidur ketika sedang menyiapkan cerita tentang kontrakan nomor 1 itu. Aku juga berpikir bagaimana caranya agar cerita itu viral dan menarik banyak konten kreator untuk masuk ke dalamnya. Hal utama yang aku lakukan adalah berdiri diam di kontrakan nomor 1, melirik ke arah gembok kuning besar yang sudah lama tidak dibuka. Lalu setelah itu aku membuka gembok itu dengan kunci yang aku bawa. Butuh sedikit perjuangan agar aku bisa membuka gembok itu, dan setelah gembok itu terbuka, aku dorong pelan-pelan pintunya. Udara pengap dan bau apek langsung menyergap ketika aku membuka pintu itu. Campuran bau dari debu yang tebal, kayu yang lapuk, dan bau kapur barus seketika tercium ketika aku masuk ke dalamnya. Di sana aku menemukan tumpukan koran lama dan majalah yang disimpan oleh bapak. Lalu ada pula kursi rotan yang kakinya patah, sebuah kasur kapuk tua yang kempes, juga ada beberapa benda-benda yang tidak terpakai dan kondisinya sudah rusak. Aku yang sudah berpikir apa yang aku harus lakukan, seketika mulai membersihkan itu semua. Tujuanku adalah merubah tempat ini seperti layaknya kontrakan yang lain. Tapi di balik itu ada sebuah cerita kelam tentang orang yang gantung diri, sehingga para penyewa tidak betah dan akhirnya membuat 5 kontrakan ini terbengkalai. Aku sudah yakin akan cerita itu,
dan aku juga sudah mempersiapkan semuanya hingga orang-orang nanti akan tertarik buat mendatangi kontrakan ini. Jujur aku tidak berbohong akan cerita orang gantung diri. Karena dulu memang ada kejadian di kontrakan nomor 1 ini, tapi aku menambahkan bumbu-bumbu lain agar terasa lebih nyata dan membuat semua orang penasaran. Akhirnya aku pun mulai bekerja. Aku geser tumpukan koran itu ke pojok. Aku juga membalikan posisi kursi rotan yang patah itu, seolah-olah ada orang yang baru saja jatuh dari sana. Aku juga buka jendela satu-satunya yang ada di dalam kontrakan itu, dan semuanya dibuat senyata mungkin, seperti kondisi kontrakan yang baru saja ditinggal penghuninya. Di tengah-tengah proses merubah isi dalam kontrakan tersebut, aku menemukan beberapa benda yang aneh. Salah satunya selembar kain kuning yang sudah kusam dan menempel di ventilasi udara. Apaan ini? Aku hanya menggelengkan kepala sambil menarik kain kuning itu, lalu memasukkannya ke kantong plastik sampah yang sudah aku persiapkan. Bukan hanya itu saja, ketika aku sedang memindahkan kasur kapuk yang tua itu, ternyata di belakangnya ada sebuah cermin kecil seukuran buku tulis. Anehnya cermin itu menempel di dinding, tapi posisinya terbalik dengan kacanya yang menghadap ke tembok. Lalu di bagian belakangnya ditutup lagi dengan selembar kain hitam yang sudah sobek. Aku sedikit aneh melihat hal itu, apalagi ketika aku memegang kain itu. Seketika tubuhku mendadak merinding dalam beberapa detik. Tapi yang aku rasakan itu hanyalah sesaat, dan aku langsung menarik kain itu dan membalikan cermin tersebut ke posisi yang seharusnya. Butuh waktu yang cukup lama agar aku bisa mengembalikan kondisi kontrakan itu agar bisa kembali seperti isi kontrakan yang lain. Aku juga menambahkan beberapa benda yang mungkin bisa membuat isi kontrakan ini lebih menyeramkan. Dan setelah semuanya sudah tertata rapi, aku mulai mendokumentasikannya dengan beberapa foto dan video. Lalu setelah itu aku mulai melakukan hal yang lain, yaitu mulai membuat cerita agar para konten kreator itu tertarik untuk mendatangi kontrakan ini. Hal pertama yang aku lakukan adalah membuat cerita dari seorang yang tinggal di kontrakan yang bernama Bu Arin. Aku sengaja membuat sebuah video ngobrol dengannya sebagai salah satu penghuni lama. Dia pasti tahu dengan kejadian itu dan dia menceritakan dengan detail kejadian pada waktu itu. Setelah itu, aku tambahkan dengan pengalamanku seperti ketika aku mengecek kontrakan ke belakang, merasa merinding. Atau aku kadang lihat sosok yang gantung diri itu. Lalu setelah itu aku juga menambahkan bumbu-bumbu di cerita Bu Arin agar lebih menyeramkan. Di mana pada awal-awal kejadian gantung diri itu, memang ada beberapa kejadian yang menimpa penghuni kontrakan yang 5 petak itu, termasuk Bu Arin yang sekarang pindah ke kontrakan depan. Cerita itu aku dramatisir lagi sehingga orang-orang tertarik dan semakin penasaran. Lalu setelah itu aku membuat beberapa akun media sosial dan bergabung dengan beberapa grup dengan tujuan memviralkan kontrakan tersebut. Lalu di sanalah aku membuat cerita dengan sedikit pancingan, mencoba bertanya kepada mereka tentang kontrakanku. Lalu aku menceritakan kontrakan itu secara rutin setiap hari di grup-grup tersebut. Butuh waktu 2 bulan lamanya aku menceritakan tentang hal itu. Beberapa video dan foto aku upload. Beberapa percakapanku dengan Bu Arin aku ceritakan, dan hal itu seketika menyebar menjadi sebuah cerita yang viral secara perlahan. Bahkan aku sengaja membuat beberapa akun agar bisa menyebarkan hal tersebut di beberapa media sosial yang lain. Hingga pada akhirnya ada sebuah pesan yang masuk ke salah satu media sosialku pada saat itu. "Sore Kang, saya Ucup, seorang konten kreator horor. Ini saya dapat dari grup. Katanya Akang yang punya kontrakan yang lagi ramai dibicarakan itu ya. Kalau boleh, bisakah tim kami datang ke sana?" Jantungku mendadak berdebar dengan kencang. Aku mencoba membalasnya dengan tenang, pura-pura tidak tahu bahwa kontrakan itu sudah viral sekarang. "Wah, dengar dari mana Kang? Perasaan kemarin saya cuma upload video curhat para penghuni kontrakan saja Kang. Tapi kok viral ya?" Orang yang bernama Ucup pun basa-basi, sedangkan aku berusaha untuk menjual mahal. Alasannya bahwa kontrakan itu memang tidak terpakai, tapi apabila mereka datang takutnya mengganggu yang lainnya. Dengan berbagai jawaban, Ucup menjelaskan bahwa dia ingin menjadi orang pertama yang datang ke tempat itu
Bahkan dia rela membayarku agar aku mengizinkan mereka agar bisa mendatangi kontrakan itu. Akhirnya aku setuju, tapi dengan salah satu syarat, bahwa mereka tidak boleh mengganggu penyewa di kontrakan depan dan hanya boleh syuting di kontrakan belakang. Jujur aku merasa senang. Kontrakan yang tidak terpakai itu akhirnya bisa diputar jadi sesuatu yang berguna. Ya, meskipun kalau dihitung, uang yang didapatkan tidak seberapa, namun setidaknya bisa untuk tambahan dapur sehari-hari bagiku pada saat itu. Tepat beberapa hari setelah aku berkomunikasi dengan Ucup, akhirnya mereka datang. Beberapa orang nampak turun membawa kamera besar, tripod, juga tas berisi peralatan aneh yang tidak aku mengerti. Aku menyambut mereka dengan ramah, lalu aku antar mereka ke kontrakan belakang, dan di sana aku membiarkan mereka untuk syuting sesuatu dengan keinginan mereka. "Kang," kataku kepada Ucup, "karena tempat ini angker dan aku tidak berani di sini, aku tunggu di depan saja ya. Kalau ada apa-apa, aku tidak bertanggung jawab, karena perjanjiannya seperti itu." Aku sengaja memberi kesan bahwa 5 kontrakan itu benar-benar angker. Bahkan aku sendiri yang merupakan pemilik kontrakan itu tidak mau berlama-lama di sana. Ternyata alasan itu membuatnya semakin menarik bagi mereka. Dan tanpa menunggu waktu lama, aku akhirnya pamit dan mulai berjalan ke kontrakan depan, menunggu mereka selesai syuting pada malam itu. Aku hanya duduk di teras salah satu kamar kosong di kontrakan depan. Melihat dari kejauhan beberapa cahaya senter dan lampu kamera mereka yang menyorot ke arah kontrakan itu. Beberapa kali terdengar suara teriakan, suara benda yang jatuh, juga beberapa kekacauan yang sempat terjadi kepada mereka. Aku berpikir bahwa itu adalah buatan mereka agar semuanya menjadi nyata, dan tepat 2 jam setelah mereka syuting, akhirnya mereka kembali. Meskipun, "Kenapa Kang Ucup? Kayaknya capek banget." Ucup dan temannya nampak kelelahan, tapi wajah mereka nampak puas akan kontrakan itu. Ucup hanya menggelengkan kepala. Dia tersenyum kecil kepadaku dan berkata, "Bener apa yang dikatakan di cerita itu, Kang. Baru kali ini aku melihat yang kayak begini." Jawabnya dengan nafas yang berat. Aku tidak mengerti maksudnya apa. Aku mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana, tapi Ucup seperti tidak ingin menceritakannya. "Ntar aja Kang, ya pas videonya udah jadi, dilihat aja nanti," katanya sambil sedikit tersenyum. Ucup akhirnya berterima kasih kepada aku. Dia memberikan sebuah amplop kepadaku sebelum akhirnya dia pamit. Aku pun juga berterima kasih atas apa yang dia berikan. Sambil mengantarkan dia pergi, aku membuka amplop itu secara perlahan, dan terlihat ada uang sebanyak 100 ribuan 10 lembar di dalam amplop itu. Uang yang lumayan besar untukku pada saat itu, lumayan untuk tambahan dapur dan operasional kontrakan ini untuk beberapa minggu ke depan. Aku pun akhirnya melihat mereka pergi, meninggalkan aku sendirian di kontrakan depan ini. Dan ketika aku sedang fokus menghitung uang yang ada di amplop itu, tiba-tiba terdengar sebuah hembusan nafas dan sesuatu yang panjang terasa di bahuku. Rasanya sangat dingin dengan bau kapur barus yang menyengat. Aku seketika langsung melirik ke belakang, dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Yang ada hanyalah kontrakan kosong yang gelap, karena beberapa penghuninya sudah tertidur lelap pada malam hari ini. Namun aku seperti melihat sesuatu yang berdiri dari kejauhan di kontrakan belakang. Namun hal itu hanya sekilas, karena ketika aku melihatnya lagi, tidak ada apapun di ujung sana. 2 minggu setelah Ucup datang, akhirnya video mereka tayang. Dan benar saja, gara-gara video itu, jadi banyak konten kreator yang ingin datang ke kontrakan belakang. Hal itu tentu saja dimanfaatkan olehku. Aku langsung memasang harga bagi setiap orang yang ingin datang ke kontrakan tersebut. Bahkan aku menjadwal mereka agar tidak bentrok satu dengan yang lain. Hal itu tentu saja membuat keuntungan besar bagiku. Kontrakan yang pada saat ini kosong kini menjadi sumber penghasilan tambahan, di saat kontrakan depan hanya diisi oleh beberapa keluarga saja. Dan uang yang aku dapat melebihi apa yang aku pikirkan. Setiap ada orang yang datang, aku selalu memberinya aturan yang sama. "Pokoknya, semua kegiatan kalian hanya di kontrakan belakang. Jangan berisik apalagi mengganggu para penghuni kontrakanku yang ada di depan." Awalnya itu baik-baik saja hingga beberapa bulan ke depan. Namun tepat di bulan ketiga,
ada sesuatu yang terjadi terhadap para penghuni kontrakan yang ada di depan. Tepat setelah ramainya para konten kreator yang datang ke kontrakan belakang, salah satu penghuni kontrakan bernama Bu Siska mendatangiku ketika aku sedang menyapu halaman belakang. Kang Rian," teriaknya dengan nada pelan. "Mohon maaf nih Kang, kok beberapa malam ini Ibu suka dengar suara aneh ya?" tanyanya dengan wajah yang sedikit pucat. "Suara aneh gimana, Bu?" "Iya, seperti ada yang nangis gitu di dekat pintu kontrakan. Kirain si Bu Arin yang lagi ribut sama suaminya, tapi pas aku cek ternyata tidak ada apa-apa." Aku mendadak terdiam ketika mendengar keluhan dari Bu Siska. Aku hanya berkata, mungkin itu hanya sugesti Ibu Siska saja, karena tidak ada apapun di kontrakan ini. Aku pun meyakinkan Bu Siska bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang harus dia khawatirkan. Karena mau bagaimanapun juga, aku yang diam di kontrakan hingga tengah malam untuk menunggu para konten kreator beres syuting tidak pernah menemukan apapun di sana. Tapi rupanya bukan Bu Siska saja yang mengeluh. Bu Arin yang merupakan penghuni lama kontrakan ini juga mengeluh atas hal yang sama. Dia berkata bahwa beberapa malam ini selalu ada yang berdiri tepat di depan jendela kontrakannya. Lampu yang menyala terang di depan pintu kontrakan membuat dia bisa melihat bayangan itu setiap kali dia terbangun pada malam hari karena ingin ke kamar mandi. Entahlah apa yang dia lakukan, namun dia hanya terus berdiri seperti itu. Dan tidak lama kemudian dia selalu menghilang ketika Bu Arin berjalan ke arah sana. Aku kembali mencoba menenangkan Bu Arin. Aku juga berkata bahwa sebenarnya kontrakan belakang sekarang lagi ramai karena ada konten kreator horor yang ingin mendatangi kontrakan belakang. Namun aku memastikan bahwa mereka tidak akan mengganggu para penghuni kontrakan depan. Sehingga bisa saja Bu Arin hanya berhalusinasi karena dia terbangun ketika tengah malam. Aku terus mencoba untuk menenangkan mereka, karena mau bagaimanapun mereka adalah penghuni tetap di kontrakan ini, dan aku memastikan lagi bahwa para konten kreator itu tidak boleh mengganggu mereka ketika sedang berkegiatan di kontrakan belakang. Tapi tepat beberapa hari setelah Bu Siska dan Bu Arin mengeluh atas kondisi kontrakan mereka yang aneh, tiba-tiba pada suatu malam aku kedatangan tamu seorang penghuni baru di kontrakan depan bernama Nandang. Dia berlari dengan wajah yang pucat dan menghampuriku, yang sedang asik duduk di depan rumah pada saat itu. Memang rumahku agak jauh dari kontrakan, namun tiba-tiba dia datang dan berteriak meminta tolong kepada aku sambil menyuruhku untuk datang ke kontrakannya. Kang Rian, tolong, itu ada perempuan di WC kontrakan dan perempuan itu menggantung dengan lehernya yang patah," katanya dengan nada yang terbata-bata. Lalu matanya melotot ke arahku, Kang. Aku yang duduk di teras rumah seketika kaget melihat Nandang berbicara seperti itu. Bulu kuduku langsung merinding. Sosok yang dideskripsikan oleh Nandang sama persis dengan cerita bapak tentang kontrakan belakang yang menjadi tempat gantung diri seorang wanita beberapa puluh tahun yang lalu. Aku langsung mengajak Nandang untuk pergi ke kontrakannya, memastikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Dan dengan wajah yang pucat, Nandang memanduku dan menunjukkan tempat di mana dia melihat sosok itu. Namun tepat ketika aku datang, tidak ada apapun di sana. Yang ada hanyalah sebuah keran air yang menyala terus hingga akhirnya tumpah dari dalam ember. Dan setelah itu tidak ada sosok perempuan yang diceritakan oleh Nandang. Aku langsung melirik ke arah Nandang, dan dengan wajahnya yang masih pucat dia meyakinkanku bahwa dia melihatnya dengan jelas di dalam kamar mandi tersebut. "Sumpah bener kan, Kang? Tadi aku lihat di sini pas nyampe ke kontrakan. Ketika nyalain lampu kontrakan, dia muncul menggantung di dalam kamar mandi." Aku pun menghela nafas. Di sana aku berpikir kenapa sosok yang seharusnya tinggal di kontrakan belakang malah muncul di kontrakan depan yang jaraknya jauh dari kontrakan belakang. Apa ini gara-gara para konten kreator itu ya? Aku terdiam sebentar sambil melirik ke arah kamar mandi yang kosong itu. Sedangkan Nandang, dia nampaknya masih ketakutan sehingga dia memintaku untuk menemaninya di dalam kontrakan itu pada malam ini. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya aku pun menyetujui hal tersebut. Aku ingin memastikan bahwa omongan Nandang itu benar. Apalagi bukan hanya Nandang saja,
Tapi Bu Siska dan Bu Arin pun mendapatkan teror yang sama selama beberapa malam ini. Aku akhirnya menunggu di ruangan tengah kontrakan Nandang, dan aku juga mempersilahkan Nandang untuk istirahat di dalam kamarnya dengan memastikan bahwa semuanya aman. Hingga jam 3 pagi aku tidak mendengar atau merasakan apapun di sekitar kontrakan itu. Aku hanya penasaran, bahkan berkeliling ke seluruh kontrakan depan, memastikan seluruh penghuni kontrakan bisa tidur dengan nyaman. Tapi tidak ada apapun di sana. Aku sampai ketiduran di teras depan kontrakan Nandang, dan ketika pagi tiba, aku dibangunkan oleh Bu Arin yang menyapu halaman depan kontrakannya di pagi itu. Karena Bu Arin, Bu Siska, dan Nandang mengeluh akan hal-hal aneh yang terjadi di dalam kontrakannya, maka untuk sementara aku menyetop semua para konten kreator yang ingin datang ke kontrakan belakang. Aku tahu bahwa ini adalah ulah dari sosok yang gantung diri di kontrakan belakang. Tapi selama Bapak menutup kontrakan itu dan berubah menjadi gudang, tidak pernah sekalipun terjadi hal-hal mengerikan seperti ini kepada para penghuni kontrakan depan. Mungkin saja para konten kreator itulah yang membuat sosok itu mengganggu para penghuni kontrakan yang ada di depan. Sehingga aku sengaja menutup semua kegiatan di kontrakan belakang selama 1 bulan ke depan. Tapi rupanya gangguan-gangguan itu masih saja terjadi, bahkan ketika kontrakan belakang itu kembali sepi. Bahkan kali ini gangguan kepada Bu Arin, Bu Siska, dan Nandang malah semakin sering. Bu Siska dan Nandang bahkan sudah pindah sekarang karena dia diganggu dengan sosok itu ketika tertidur di dalam kamarnya. Dan kini hanya tersisa Bu Arin yang masih bertahan di dalam kamar kontrakannya. Hingga pada suatu malam sesuatu terjadi, tepatnya di dalam rumahku sendiri. Aku yang pada malam itu sedang tiduran di dalam kamar sambil memikirkan kembali tentang kontrakan belakang, tiba-tiba dikejutkan dengan suara air yang menetes di dalam kamar mandi. Entah karena suasana rumah ini terlalu hening atau ada sesuatu yang lain sehingga suara tetesannya terasa mengganggu. Dan hal itu membuatku harus bangun kembali dan berjalan ke kamar mandi untuk menutup keran pada malam itu. Namun tepat ketika aku keluar kamar, langkahku terhenti tepat di ruang tengah. Di tengah-tengah keheningan suasana rumah, aku mencium bau yang sedikit aneh pada malam itu. Seperti ada bau melati yang bercampur dengan bau kapur barus. Juga ada pula bau yang lain, yaitu bau busuk yang secara sekilas tercium olehku. Jantungku mendadak berdebar dengan cepat. Bau aneh itu seperti melayang di sekitar ruang tengah, dan tidak lama kemudian bau itu menghilang secara perlahan. Aku langsung menggelengkan kepala, mencoba berpikir positif bahwa itu adalah sugesti, karena aku terus memikirkan kontrakan belakang yang menyeramkan itu. Aku pun langsung kembali berjalan ke arah dapur. Suara tetesan air yang menetes di kamar mandi membuatku terganggu, sehingga aku harus mematikannya agar aku bisa beristirahat dengan nyaman. Aku langsung masuk ke dalam kamar mandi, tapi ternyata tidak ada apapun di sana. Tapi suara tetesan itu masih terdengar olehku, sehingga aku hanya bisa mencari-cari di mana asal suara tetesan itu berasal. Aku mengecek wastafel, juga mengecek pipa dan keran air karena takutnya ada yang bocor. Namun ketika aku mengecek semuanya, tidak ada kebocoran apapun di rumah ini. Aku semakin penasaran, karena suara tetesan itu terus terdengar. Apa ada yang bocor di toren air belakang ya? Aku yang penasaran langsung membuka pintu belakang dapur, dan aku menyusuri pipa yang menyambung ke toren air yang ada di belakang sana. Tapi lagi-lagi tidak ada kebocoran di pipa tersebut, dan suara tetesan itu masih terus terdengar. Bahkan ketika aku mendengar suaranya lebih teliti, ternyata suaranya ada di dalam rumah. Aku pun akhirnya kembali ke dalam rumah, mengunci pintu belakang dan kembali berjalan ke arah kamar. Namun tepat ketika aku berjalan melewati lorong penghubung antara dapur ke ruang tengah, tiba-tiba, astaga, tubuhku mendadak kaku, wajahku mendadak pucat, bahkan kedua mataku terbelalak ketika melihat sesuatu yang ada di ujung lorong tersebut. Aku merasa tidak percaya atas apa yang aku lihat, karena apa yang para penghuni kontrakan itu keluhkan, rupanya kini aku alami sendiri di dalam rumahku sendiri. Yang pertama kali aku lihat pada saat itu adalah sepasang kaki yang menggantung tepat di depan pintu kamar mandi. Kakinya pucat, telanjang, dan menggantung di udara. Setelah itu aku melihat badannya,
Sosoknya seorang wanita dengan pakaian kerja pabrik yang lama dengan kondisi tubuhnya yang kusam dan kumal. Dan tidak lama kemudian aku bisa melihat kepalanya dengan wajah yang pucat kebiru-biruan. Dia menatapku dengan tatapan yang kosong dan lehernya yang patah karena terlilit oleh kain berwarna kuning yang mengikat lehernya dengan kencang. Setengah rambutnya yang panjang kini menutupi setengah kepalanya, dan hal itu membuatnya sangat menyeramkan bagiku. Dia hanya menggantung dan tidak bergerak di depan pintu kamar. Tubuhku benar-benar membeku dan tidak bisa digerakkan, karena aku ketakutan ketika melihat sosok itu dari jarak dekat. Entah apa maksudnya dia menampakkan diri di depanku ini. Tapi ketika aku melihat lehernya yang terlilit oleh kain kuning yang menempel di sana, aku seketika teringat kembali dengan kain itu ketika aku membereskan kontrakan tersebut. Aku membuang benda-benda aneh seperti kain kuning yang menutupi ventilasi di kamar kontrakan, dan bentuknya persis dengan apa yang dia kenakan pada lehernya. Jantungku semakin berdebar kencang karena kemunculannya. Aku hanya bisa terdiam dan aku tidak bisa melakukan apapun ketika melihat sosok itu. Lalu, entah mengapa pandanganku mendadak kabur. Tubuhku terasa lemas dan aku seperti tidak tahan melihat sosok itu dalam waktu yang lama. Tubuhku langsung ambruk begitu saja pada malam itu. Lalu setelah itu aku tidak sadarkan diri dan tidak mengingat apa yang terjadi selanjutnya. Aku terbangun di pagi hari tepat ketika ada seseorang yang sedang mengetuk pintu rumahku pada saat itu. Apa yang terjadi kemarin rasanya seperti mimpi buruk, dan tanpa berpikir apapun, aku langsung bangun dan berlari keluar untuk membuka pintu rumah. Bu Arin, ada apa?" tanyaku dengan nada yang pelan. Bu Arin terdiam sebentar, dia seperti enggan untuk berbicara pada saat itu. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul mobil bak terbuka yang berhenti tepat di depan rumah. Sang sopir mobil itu memanggil Bu Arin, sehingga aku heran atas apa yang dilakukan di pagi itu. Gini Kang, sepertinya keluarga kami nggak bisa lanjut lagi untuk kontrak di sana. Soalnya selama beberapa minggu ini kami sekeluarga nggak betah di rumah. Apalagi setelah Bu Siska dan Nandang pindah, kami jadi sendirian di kontrakan itu. Jadi mohon maaf, kami semua pindah sekarang, kata Bu Arin sambil memberikan kunci kontrakannya. Aku hanya bisa mengangguk pelan sambil menerima kunci tersebut. Tidak ada hal yang bisa aku katakan, karena mau bagaimanapun pasti alasannya sama, yaitu tentang sosok gantung diri di kontrakan belakang yang mungkin mengganggunya, sehingga dia tidak betah seperti Nandang dan Bu Siska. Bu Arin tidak berbicara apapun lagi. Dia hanya pamit lalu meninggalkanku yang terdiam di pintu rumah pada saat itu. Kontrakan yang awalnya ramai itu kini benar-benar sepi sekarang, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Apa yang aku lakukan terhadap kontrakan belakang kini berdampak kepada kontrakan depan, dan hal itu tidak terpikirkan sama sekali olehku. Memang, aku mendapatkan uang lebih dari memanfaatkan kontrakan kosong itu, tapi aku tidak menyangka bahwa konsekuensinya akan seperti ini. Aku hanya bisa diam dan melihat kontrakan yang kosong itu sekarang. Entah apa yang harus aku lakukan pada saat itu. Namun yang pasti aku harus mencari cara agar sosok yang kini menghantui kontrakan dan muncul di hadapanku harus menghilang, seperti ketika Bapak mengelola kontrakan ini dulu. Aku kembali mengingat-ingat sebenarnya apa yang terjadi selanjutnya ketika kasus gantung diri itu terjadi. Di sana aku teringat bahwa selain Bapak ada pamanku yang dulu mengontrak di kontrakan belakang. Bahkan dia hanya berbeda satu kamar dengan orang yang bunuh diri di kontrakan nomor 1 itu. Tanpa menunggu waktu lama, aku langsung bergegas dan keluar dari rumah dan langsung menuju rumah paman yang letaknya sedikit agak jauh dari rumahku. Butuh waktu 2 jam dari rumahku untuk sampai di rumah paman, dan ketika sampai paman menyambutku dengan mengajakku masuk. "Tumben kamu datang ke sini. Biasanya juga sibuk nongkrong di kontrakan," kata pamanku yang sedikit bercanda. Aku hanya mengangguk pelan sambil tersenyum, dan tidak lama kemudian dia seperti melihat wajahku yang murung, sehingga dia kini bertanya lagi dengan nada yang serius. "Kenapa kamu kok murung kayak begitu?" Aku pun langsung menceritakan semuanya, dimulai dari pembangunan rumah susun itu yang mengakibatkan kontrakan itu sepi sekarang.
Lalu sebuah ide gila yang membuat banyak konten kreator yang datang ke kontrakan belakang dengan merubah kontrakan nomor 1 yang awalnya gudang menjadi sebuah kamar. Lalu aku juga menceritakan tentang aku yang menulis cerita tentang kontrakan belakang tersebut. Tapi ketika baru saja aku mengatakan hingga bagian itu, tiba-tiba wajah paman berubah. Dia langsung berdiri di hadapanku dan tidak lama kemudian, plak, salah satu tangannya tiba-tiba terangkat dan menamparku dengan keras. Jujur aku kaget bahwa paman akan melakukan hal itu kepada aku. Aku hanya bisa menatapnya sambil menahan sakit di pipiku, dan terlihat di sana pamanku benar-benar marah atas apa yang aku lakukan. Kamu tahu nggak, apa yang kamu lakukan itu bisa membuat kontrakan warisan bapakmu semakin sepi. Aku hanya terdiam ketika dia berkata seperti itu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa paman sampai marah kepadaku atas kontrakan belakang itu. Kamu pasti mengeluarkan benda-benda yang ada di dalam kontrakan itu kan? Ayo, jawab, kata paman yang semakin marah. Aku hanya terdiam dan mengangguk, namun hal itu malah membuatnya tambah marah dan kembali berkata, jawab, apa benda yang sudah kamu keluarkan dari dalam sana? Dengan mulut yang bergetar, aku akhirnya mengingat-ingat tentang benda apa saja yang aku keluarkan dan aku buang. Tapi ketika aku menyebut kain di ventilasi dan cermin yang terbalik, tiba-tiba dia berkata kembali, bodoh kamu, pantas saja dia keliling kontrakan dan bergentayangan lagi, kata paman yang terus membentakku pada saat itu. Tubuhku benar-benar bergetar hebat. Tidak pernah sekalipun aku dimarahi oleh paman sampai seperti ini. Paman yang sudah meluapkan emosinya akhirnya mengatur nafas panjang. Dia duduk kembali dan mencoba menenangkan dirinya pada saat itu. Rian, katanya dengan nada yang lebih pelan, kamu tahu sendiri kan, penghuni kontrakan itu gantung diri. Dan kamu tahu sendiri, kalau orang gantung diri itu jiwanya belum bisa diterima bumi hingga umur hidupnya selesai. Kamu memang tidak mengerti karena kamu masih kecil ketika kejadian itu. Tapi berbeda denganku. Aku adalah orang yang ditugaskan bapakmu untuk menjaga kontrakan itu. Dan aku juga diberi satu kontrakan untuk aku tinggal yang letaknya tepat di sebelah kontrakan nomor 1 itu. Pamanku mengatur nafasnya, dia terdiam sebentar, seperti sedang mencoba untuk mengingat kembali masa lalu, sebelum akhirnya kembali berkata kepada aku, setelah kejadian gantung diri itu, banyak sekali gangguan kami alami bersama para penghuni kontrakan belakang yang lain, sehingga mereka pada pindah semua. Hanya aku yang terus bertahan di sana, karena mau bagaimanapun kontrakan ini milik bapakmu. Aku mencari cara bagaimana agar dia tidak bergentayangan lagi. Dan setelah mencari kesana kemari dengan bapakmu, akhirnya ada seseorang yang bisa mengurung jiwa itu di dalam sana. Makanya ada kain kuning juga cermin yang dibalik. Itu semua adalah benda-benda agar dia terjebak di dalam sana dan tidak keluar untuk mengganggu para penghuni kontrakan yang lain. Sehingga ketika kami berdua menutup rapat kontrakan itu dan merubahnya menjadi gudang, sehingga tidak ada lagi gangguan hingga puluhan tahun. Tapi kamu dengan bodohnya malah membuka itu lagi, sehingga pasti mengganggu para penghuni kontrakan yang lain kan? Aku kembali mengangguk. Tidak ada yang bisa aku katakan sekarang, apalagi kini kontrakan itu sudah kosong sepenuhnya. Di sana, aku meminta pamanku untuk kembali mengurung sosok itu. Bahkan aku meminta dia untuk mengantarnya ke tempat orang yang bisa melakukan itu. Karena mau bagaimanapun aku tidak bisa mengurus kontrakan dengan situasi yang sekarang. Dan di sana aku benar-benar meminta maaf karena kesalahan dan ide bodohku malah membuat semua penghuni kontrakan yang tersisa malah pindah karena ketakutan akan sosok tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.